Swastiastu, perkenalkan nama saya Nimadina Talidaswari dengan nomor NIM 191103313331 dari kelas 3M. Dalam video kali ini saya akan membawakan suatu model pembelajaran. Model pembelajaran berupa problem based learn. Problem based learn merupakan suatu model pembelajaran yang ada kaitannya untuk siswa dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada. Dalam model pembelajaran ini, siswa ditugaskan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada di kehidupan sehari-harinya, agar siswa terbiasa dengan memecahkan suatu permasalahan-permasalahan yang ada. Dalam model pembelajaran ini juga disebut dengan metode pembelajaran sebagai konteks nyata yang dapat menuntut siswa untuk berpikir lebih kritis dalam memecahkan masalah tersebut dan memiliki keterampilan untuk memecahkan masalah dengan disiplin dan menaati aturan yang ada. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Biasakan ketua kelas sebelum mulai pembelajaran ucapkan panganjali umat. Berdiri. Saturang panganjali. Om Swastiastu. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari mengenai model pembelajaran problem based learn. Ibu akan menugaskan anak-anak untuk membaca materi sebelumnya, karena di materi sebelumnya ada kaitannya dengan model pembelajaran problem based learn ini. Ibu akan memberi waktu anak-anak untuk membaca buku selama 15 menit. Setelah itu, Ibu akan menjelaskan materi berikutnya yang mengenai problem based learn. Silakan Ibu memberi waktu 15 menit mulai dari sekarang. Nah, setelah anak-anak membaca materi yang tadi, Ibu akan menayangkan sebuah video atau foto yang berupa seperti perbedaan agama yang ada di Indonesia. Dalam tayangan ini, Ibu menugaskan anak-anak untuk mengklarifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam video tersebut. Anak-anak bisa mengklarifikasi permasalahan nyata yang ada di Indonesia. Nanti Ibu tayangkan videonya, silakan anak-anak berdiskusi. Sebelumnya, Ibu akan membagi kelompok menjadi 4 orang. Setelah itu, kalian berdiskusi untuk mengklarifikasi video tayangan yang Ibu akan tayangkan nanti. Nah, setelah anak-anak menonton video tayangan tadi, sebelumnya Ibu akan bertanya, apakah anak-anak pernah mendengar bahwa di Indonesia terdapat adanya perbedaan agama, suku, ras, bahasa, dan warna kulit? Pernah Bu. Tentu saja pernah. Dan bagaimana caranya sekarang anak-anak untuk memecahkan masalah tersebut agar perbedaan yang ada tidak menjadikan kita permusuhan, agar tidak adanya permusuhan ataupun saling mencaci maki, mencela, dan tidak ada yang saling menghormati. Ibu akan menugaskan anak-anak untuk mengklarifikasi video yang tadi Ibu tayangkan. Bagaimana masalah tersebut akan diatasi? Apakah masalah tersebut merupakan masalah yang nyata? Anak-anak bisa berikan contoh di permasalahan nyata. Nanti Ibu akan berikan contohnya setelah anak-anak berdiskusi. Nah, Ibu akan memberikan contoh seperti sekarang, rasa toleransi yang sangat berkurang, seperti
adanya toleransi, namun kita tidak bisa mempergunakan toleransi sebaik mungkin. Mungkin saja toleransi disalahgunakan. Seperti contoh nyata yang pernah ibu alami ketika ibu sedang makan. Setelah itu ada orang Islam membeli makanan tersebut. Ibu sedang makan daging babi, dan memang kodrat orang Islam tidak boleh memakan daging babi. Namun sayangnya orang Islam itu menjelek-jelekkan daging babi di hadapan ibu yang sedang makan. Bagaimana perasaan ibu saat itu? Kita merasa diremehkan sebagai orang Hindu. Namun, dalam masalah ini, bagaimana caranya agar kita bisa saling menghargai, agar ibu bisa tidak marah kepada orang itu karena orang itu telah meremehkan makanan ini, agar orang itu juga bisa menghormati dan menghargai kita. Sekarang, ibu akan menugaskan anak-anak untuk memecahkan masalah-masalah tersebut, mulai dari penayangan video yang tadi ibu berikan, lalu soal yang ibu berikan tadi. Anak-anak bisa diskusikan kepada kelompoknya. Setelah itu, klarifikasi dulu, baru anak-anak bisa bicara dengan ibu mengenai masalah ini. Nah, sekarang ibu minta untuk perwakilan kelompok yang sudah berdiskusi untuk memecahkan masalah tersebut, silakan maju perwakilannya untuk menjelaskan klarifikasi apa saja yang sudah dipecahkan dalam masalah tersebut. Baik, di sini saya akan memecahkan permasalahan yang ada. Dari klarifikasi kelompok kami, menurut diskusi kami, tidak ada yang namanya perbedaan agama, warna kulit, ras, bahasa, dan suku yang berbeda. Kita di dunia ini sama semua, diciptakan sebagai manusia yang sudah seharusnya memiliki rasa toleransi, bisa saling menghargai dan bersyukur. Karena apapun yang ada di dunia ini hanyalah titipan dari Tuhan. Kita harus bisa menjaganya, seperti kita harus bisa menjaga perasaan orang lain, menghargai perbedaan yang ada, seperti mengenal makanan haram yang dibahas tadi. Sudah menjadi kodratnya agama Islam untuk tidak makan daging babi. Namun, bukan berarti agama Islam tidak menghargai hal itu. Tetap saja, kita harus saling menghormati, saling menjaga walaupun berbeda agama. Seperti video yang ibu tayangkan tadi, ada berbagai macam agama, suku, ras, dan warna kulit, serta pertanyaan ibu bagaimana caranya agar kita terjadi permusuhan. Yaitu, caranya adalah menghargai dan menerima perbedaan atas berbagai perilaku, budaya, agama, ras yang ada di dunia. Kita harus memiliki kesadaran akan masing-masing keyakinan yang diperlukan dengan memiliki makna dan kepentingan yang berbeda, sehingga diperlukan sikap toleransi antar sesama. Baik, itulah hasil dari pemecahan masalah dari kelompok kami. Jika ada salah kata, saya sebagai perwakilan dari kelompok saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, ibu dapat memaknai dari hasil kelompok tadi yang dijelaskan. Memang benar, perbedaan itu memang ada. Namun, bukan berarti perbedaan menjadikan kita untuk saling bermusuhan, mencaci maki satu sama lain, dan mengejek agama-agama yang ada di Indonesia. Tidak, kita sebagai warga negara seharusnya sama-sama setiap individunya memiliki kesadaran masing-masing akan kesalahan-kesalahan yang ia perbuat. Seperti rasa saling menghargai itu memang harus ada, dan toleransi yang harus selalu meningkat di dalam kehidupan sehari-hari terutama. Karena dalam perbedaan, ketika kita berbeda agama, kita tidak perlu untuk saling menjelek-jelekkan agama itu sendiri. Begitupun juga sebaliknya, kita tidak perlu menjelek-jelekkan agama kita sendiri, budaya kita sendiri kepada orang lain. Biarkan orang lain menilai, namun penilaian orang lain tetaplah penilaian orang lain. Namun kita harus tetap pada pendirian kita masing-masing, karena kita sebagai warga negara sudah memiliki kesadaran masing-masing akan hal itu.
Nah, sekian pembelajaran hari ini mengenai problem based learn. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa pelajari di rumah lagi mengenai itu dan mempelajari permasalahan-permasalahan yang ada. Karena permasalahan-permasalahan yang ada akan menjadikan anak-anak berpikir lebih kritis lagi. Sekian dari Ibu. Ibu akan tutup pembelajaran hari ini dengan Ibu akan mengaturkan para mesanti. Om Santi, 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 Om. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om.